Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Baik, di sini saya Tiara Marlinda, mahasiswi dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur developer di Microsoft Excel dan bagaimana cara pembuatan kalkulator ilmiah di fitur developer tersebut. Baik, pertama-tama kita buka Microsoft Excel. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengaktifkan fitur developernya. Bagi yang belum, bisa dilakukan dengan cara klik File, pilih Option, pilih Customize Ribbon. Nah, di bagian kanan tertera di sini Developer. Nah, di sini jika belum mengaktifkan, silahkan dicentang. Kemudian klik OK. Nah, bagaimana cara pembuatan kalkulator ilmiahnya? Baik, kita pertama-tama kita klik fitur developernya. Kemudian di sini ada Visual Basic. Di sini Visual Basicnya, atau bisa ditekan di keyboard Alt F11. Nah, di sini masih kosong ya. Nah, bagaimana cara membuat lembar kerjanya? Yaitu pertama-tama klik Insert, pilih User Form. Nah, di sini sudah tertera nih lembar kerjanya. Kemudian atur, terserah mau ngatur kayak mana ya. Atur sesuai keinginan. Nah, di sini ada toolbox, kolom toolbox yang mana akan membantu proses pengerjaan di lembar kerja. Nah, di sini bisa diaktifkan properties atau bisa ditekan di keyboard masing-masing, yaitu F4, tekan F4. Di sini propertinya terdapat name, back color, border color, dan seterusnya. Nah, kita mulai saja untuk pembuatan kalkulatornya. Pertama-tama, pilih di toolbox yaitu label. Klik, lalu tahan, seret ke lembar kerja. Atur bagian nama, bagian captionnya di properti, yaitu buat kalkulator ilmiah. Atur fontnya di bagian font, klik titik 3. Di sini saya akan menggunakan font Times New Roman, stylenya bold, dan size-nya saya ambil 14. Lalu oke. Atur terserah mau ngaturnya. Kemudian kita kembali lagi ke toolbox. Kita ambil text box untuk kolom hasil. Caranya sama, diseret ke lembar kerja. Lalu di sini di propertinya pada bagian name dirubah menjadi hasil. Ingat, pada bagian name tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian, untuk membuat tombol seperti kalkulator biasa, yaitu kita menggunakan command button yang ada di kolom toolbox. Kita klik, lalu seret ke lembar kerja.
Untuk mempermudah, bisa di-copy. Atur sedemikian rupa. Kolomnya untuk tombol terserah mau berapa banyak, namun di sini saya akan menggunakan 24 karena sesuai dengan kalkulator biasa. Edit dulu. Diedit sedemikian rupa ya, biar agak terlihat rapi. Nah, di sini sudah tertera 24 kolom. Bagian bawahnya akan saya buat label juga. Di sini bagian label nama. Rubah bagian captionnya dengan nama saya, fontnya Times New Roman ukuran 12 style bold. Kemudian kita lanjut ke tombolnya lagi. Di sini masih bertulisan sama, yaitu command button. Maka untuk mempermudah, kita beri nama dan captionnya. Pertama-tama klik satu kali, lalu ubah di bagian name-nya tombol 1. Ingat, bagian name tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian di bagian caption tulis angka 1. Lakukan hal yang sama sampai angka 0, 0, 0 dan koma. Tombol 2. Copy. Tombol 3. Tombol 4. Tombol 5. Tombol 5. Angka 5 di sini. Di sini kita buat angka 6. Tombol 6. Di sini angka 6. Tombol 7. Captionnya ada angka 7. Tombol 7. Tombol 8. Di sini K8.
9, captionnya angka 9. Di sini tombol 00. Di sini tombol koma. Nah, bagian di sini kita buat juga. Di sini tambah, sin, dan akar, log, hapus, dan sama dengan. Mari kita ubah. Tombol tambah. Di sini kita beri tanda tambah. Tombol kurang, tanda kurang, tombol kali. Di sini kalinya kita pakai dengan bintang di keyboard. Di sini tombol pangkat. Tanda pangkat. Nah, di sini 3 kolom ini yang belum dirubah, ini merupakan sin, cos, dan tan. Mari kita rubah. Tombol sin. Tombol cos. Sini cos. Tombol tan. Di sini 4 ini adalah untuk tombol akar, log, hapus, dan sama dengan. Log, log, hapus, dan saya ingatkan kembali untuk penamaan di bagian nama tidak boleh menggunakan spasi. Ingat sekali lagi, tidak boleh menggunakan spasi. Sama dengan. Nah, di sini udah dirubah semuanya seperti halnya kalkulator biasa. Kita coba. Di sini belum bisa diklik tapi belum bisa beroperasi. Baik, sebelumnya kita masukkan dulu kodenya. Untuk general kode yaitu klik di bagian lembar kerja, terserah bagian mana yang mau diklik. Lalu pilih view kode, pilih di general
general. Kita pilih ya. Di sini general. Lalu ubah. Di sini bisa dihapus. Hapus. Yaitu kita masukkan kodenya, yaitu dim a as double. Di sini A merupakan angka pertama yang diklik. Selanjutnya dim B as double. Nah, di sini B merupakan angka kedua setelah angka pertama diklik. Selanjutnya dim C as double. Di sini C merupakan hasil tambah dari A tambah B, A kurang B, A bagi C, A bagi B, A kali B, A pangkat B. Hasilnya sama dengan C. Selanjutnya dim OP as double. Di sini OP merupakan sistem operasinya seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan pangkat. Dan terakhir cons P sama dengan 3,14. Nah, ini merupakan untuk pemasukan seperti sin, cos, dan tan. Kita close. Nah, kita untuk memasukkan kode. Pertama-tama klik satu tombol. Di sini saya akan memulai dengan mengklik tombol 1, klik 2 kali. Nah, di sini tertera private sub tombol 1 klik. Nah, di sini kita akan memasukkan kodenya, yaitu kodenya hasil sama dengan hasil spasi dan kutip 2 1 kutip dia tutup dengan kutip 2 lagi. Nah, di sini kenapa di dalam tanda kutip ada angka 1? Karena kita akan mencari tombol dari hasil dari tombol 1. Kita close. Lakukan hal yang sama untuk angka selanjutnya. Bisa di copy. Untuk mempermudahnya bisa di copy. Tukar angkanya. Di sini angka 3. Untuk tombol 3 angka 3 ya. Tombol 4 diganti dengan angka 4. Tombol 5 ganti dengan angka 5. Tombol 6 ganti dengan angka 6. Tombol 7 diganti dengan angka 7. Diganti dengan angka 9. Nah, ini tombol 00 juga diganti dengan angkanya 00. Angkanya 0. Begitu juga dengan tanda
tombol koma diganti dengan tanda koma. Nah, di sini kita coba kita run-sub atau bisa ditekan di keyboard masing-masing, yaitu tekan F5. Kita coba. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0 dan koma. Ini sudah bisa dilakukan, namun yang ini belum bisa dioperasi karena belum dimasukkan kodenya. Kita close kembali. Nah, sekarang kita akan memasukkan kode untuk operasinya, tanda operasinya. Itu pertama kita klik di bagian tombol tanda tambah, klik 2 kali. Rumus untuk memasukkan rumus untuk tombol tambah yaitu OP sama dengan 1, A sama dengan hasil, hasil sama dengan tanda kutip 2 kali. Nah, di sini kenapa dinyatakan OP sama dengan 1? Di sini kita bisa kita perkirakan, yaitu untuk OP1 yaitu untuk tanda tambah, untuk tanda kurang OP sama dengan 2, untuk tanda kali OP sama dengan 3, untuk OP sama dengan 4 itu untuk tanda bagi, dan untuk tanda pangkat OP sama dengan 5. Kembali ke operasi tadi. Nah, ini bisa di copy paste untuk mempermudah pengerjaannya. Kita close, di paste, namun diganti angkanya. Ingat, harus diganti. Untuk tanda kali ganti dengan angka 3. Ini diganti dengan angka 4. Dan untuk tanda panah, tanda pangkat diganti dengan angka 5. Nah, ini kodenya udah dimasukkan, tetapi belum bisa dioperasikan karena fungsi if-nya atau fungsi logikanya belum dimasukkan. Kenapa harus dimasukkan fungsi logikanya? Karena dia akan tersambung dengan sistem operasi, sistem matematika yang ada di Microsoft Excel. Yaitu untuk mengaktifkannya, kita klik bagian pada lembar kerja, terserah bagian mana yang mau diklik. Klik kanan, kemudian pilih view kode. Nah, di sini terlihat private sub user form click. Nah, di sini kita hapus di bagian user form click, diganti dengan private sub operation. Dan masukkan fungsi if-nya, yaitu if OP sama dengan 1 dan C sama dengan A tambah B, hasil sama dengan C. Nah, di sini kenapa if OP sama dengan 1 dan? Karena di sini kita urutkan untuk tanda tambah yaitu 1, tanda kurang 2, dan selanjutnya sampai tanda pangkat. Nah, di sini kita buat and if. Untuk mempermudah, kita copy paste.
tetapi harus dirubah angka dan tandanya. Angka 3 di sini kali, di sini angka 4 dibagi, dan terakhir angka 5 tanda pangkat. Nah, kenapa di sini ada and if dan and sub? Karena jika diawali dengan if, maka harus diakhiri dengan and if. Begitu juga dengan private sub, harus diakhiri dengan and sub. Kita close. Nah, langsung saja kita aktifkan sama dengannya. Untuk mempersingkat, kita aktifkan, klik 2 kali, itu untuk aktifkan sama dengan B sama dengan hasil. Di sini kita tulis call operation. Kenapa di sini kita buat call operation? Karena di sini dia akan memanggil pada sistem operasinya. Jika kita sama dengankan, maka dia akan memanggil hasilnya. Kita close. Nah, di sini akan kita coba run sub, atau bisa ditekan di keyboard F5. 1, kita coba 1 tambah 2 sama dengan di sini ada kesalahan. Kita close kembali. Kita coba. Di sini 33 tambah 2 sama dengan 35. Nah, di sini udah beroperasi ya. Namun tanda sin, constant, dan tombol akar lock dan hapus belum diaktifkan. Kita aktifkan, yaitu untuk mengaktifkan sin, klik 2 kali sin. Kita buat kodenya hasil sama dengan sin kurung 2, buka kurung 2 kali, hasil tutup kurung kali pi per 180 tutup kurung. Bisa di copy paste untuk pengerjaannya. Untuk cos begitu juga, kita paste, kita ganti dengan cos. Sini tan, kita ganti. Untuk tombol akar, kita masukkan rumusnya, yaitu hasil sama dengan SQR buka kurung tutup hasil tutup kurung. Untuk tombol akar memang harus SQR. Tombol lock hasil sama dengan lock buka kurung hasil tutup kurung.
Untuk tanda hapus, yaitu hasil sama dengan tanda kutip 2 kali. Kutip 2 kali. Kita close. Kita ransap ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Kita hapus. 3 kurang 2 1, hapus. Kan kita coba ya. 6 kali 9 54. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 akar dari 3. Nah, di sini sudah beroperasi ya. Kita kembali. Nah, di sini kita akan membuat. Di sini ada tulisan user from 1. Nah, di sini akan kita ubah namanya menjadi kalkulator. Kalkulator. Setelah itu pekerjaan kita udah hampir selesai ya. Nah, kita akan kembali ke Microsoft Excel, ke lembar kerja yang tadi. Nah, di sini kita akan mengaktifkan decide mode-nya dan kita aktifkan di insert. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana untuk menampilkan kalkulator yang sudah kita buat tadi ke lembar kerja. Yaitu pertama-tama kita klik insert, kita pilih command button. Ini command button. Kita klik, kita seret. Kita seret. Terserah mau di mana. Di sini akan kita klik kanan, buat properti, klik properti. Di sini kita akan membuat name-nya yaitu tampil. Di bagian caption-nya juga kita buat tampil. Kembali lagi. Nah, di sini untuk memanggilnya, pertama-tama kita nonaktifkan decide mode-nya. Kemudian di sini akan kita rubah dulu private sub tampilnya menjadi kalkulator. Kalkulator titik show. Kita close kembali. Kita kembali. Nah, di sini kita akan menonaktifkan decide mode-nya. Kita klik. Nah, di sini telah tampil pada bagian lembar kerja Excel, yaitu kalkulator yang telah kita buat tadi. Kita coba operasikan kembali. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sudah betul kan? Nah, sekarang bagaimana
bagaimana cara penampilannya lagi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menyimpannya? Pertama-tama, klik file, pilih save as. Nah, di sini saya akan menyimpan data D. Nah, di sini saya akan menyimpannya. Buat nama filenya terserah sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan membuatnya yaitu kalkulator ilmiah. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, di sini karena ada makro security, untuk menyimpan filenya kita harus menggunakan makro security juga. Bagaimana cara penyimpanannya? Klik file, save as. Buat nama filenya kalkulator ilmiah. Nah, di sini untuk save as tipe-nya kita akan mencari Excel Macro Enable Template. Kita klik dan kita save. Nah, untuk membuktikannya kita cari filenya dulu. Nah, sini kita ambil data D. Sini tugas semester. Kita coba simpan kembali. Di sini kita buat kalkulator ilmiah, kita save. Nah, kita coba kembali. Kita ambil di local disk. Itu kita ambil dokumen. Di sini kita coba simpan kembali. Kita ambil data D, kita buat kalkulator ilmiah, pilih Excel Macro Enable Template pada save as tipenya ya. Kita save. Nah, sekarang kita lihat ada tidaknya pada file yang kita simpan tadi. Di sini sudah tertera kalkulator ilmiah. Sekarang kita coba buka kembali. Bisa kan? Sekarang bisa beroperasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.